Memberi makan domba dengan nutrisi yang tepat yang dibutuhkan pada akhir kehamilan sangat penting untuk memastikan ibu memiliki cukup kolostrum untuk domba yang baru lahir dan juga mempengaruhi bobot lahir domba dan tingkat pertumbuhan selanjutnya. Selama 6-8 minggu terakhir sebelum beranak, kebutuhan pakan domba tergantung pada sejumlah faktor seperti jumlah domba yang dibawanya dan kondisi tubuh domba betina. Pekerjaan penelitian yang sedang berlangsung di peternakan bukit yang dijalankan oleh Greenman Agricultural College di Irlandia Utara di bawah pengawasan Dr. Aline McCloskey, teknolog domba, membuktikan bahwa pada akhir kehamilan, kebutuhan energi dan protein akan meningkat dengan cepat berpotensi 2 kali lipat untuk domba betina yang membawa anak kembar. Namun, seiring pertumbuhan domba, ruang rumen semakin sedikit dan nafsu makan dapat berkurang hingga 30%, sehingga menyulitkan domba betina untuk memenuhi semua kebutuhan nutrisi dari hijauan saja. Dr. McCloskey mengatakan, persyaratan untuk memberi makan domba sebagai suplemen akan sangat tergantung pada ketersediaan dan kualitas hijauan dan sistemnya. Misalnya beranak di luar atau di dalam ruangan, di mana domba betina dikandangkan dan diberi makan silase, jerami atau jerami. Mereka akan membutuhkan beberapa tingkat pemberian pakan konsentrat karena hijauan tidak akan seimbang dalam hal energi, protein, mineral dan vitamin, dan juga karena pada tahap akhir kehamilan pertumbuhan janin akan menghambat pertumbuhannya. Kemampuan untuk mengkonsumsi hijauan dalam jumlah yang cukup menawarkan silase cap presisi dengan tingkat energi dan protein yang tinggi akan sangat mengurangi kebutuhan pakan konsentrat. Silase bale besar dengan kualitas yang sama dengan silase cap presisi akan membutuhkan tingkat pakan yang lebih tinggi karena sifat fisik hijauan akan mengurangi asupan. Kualitas konsentrat. Peternak juga harus mempertimbangkan kualitas pakan konsentrat, karena itu juga merupakan faktor penting. Sementara energi adalah komponen ransum yang sangat penting, jika tidak tercantum pada label, diskusikan dengan pemasok, dan ketahui perbedaan antara bahan segar dan kering. Dengan tidak adanya informasi ini, carilah ransum yang mengandung bahan berenergi tinggi seperti barley, gandum, jagung, jeruk atau bubur bit, bungkil kedelai dan penyuling, kata Dr. McCloskey. Dia melanjutkan, petani harus berhati-hati dengan tingkat penyuling karena berai tertentu lebih rentan terhadap toksisitas tembaga. Protein juga sangat penting, terutama di 3 minggu terakhir kehamilan. Sebagian besar pakan akan dijual dengan pernyataan persentase protein kasar yang harus setidaknya 16-18 dalam ransum pradomba. Kualitas protein sangat penting, jadi pastikan ransum mengandung bahan berkualitas baik, idealnya bungkil kedelai, sebagai sumber protein utama diikuti dengan bungkil lobak. Hindari pakan dengan protein berkualitas buruk tingkat tinggi, kata Dr. McCloskey. Tingkat pemasukan bahan akan terdaftar dalam urutan menurun dengan level tertinggi terlebih dahulu. Pastikan ransum mengandung mineral dan vitamin yang sesuai untuk persediaan dan pola makan. Ruang makan, penting untuk memiliki ruang bak yang memadai, untuk menghindari persaingan dan agresi, ketika domba diberi pakan konsentrat dan semua hewan diberi makan bersama, untuk memastikan bahwa semua domba menerima jumlah yang cukup. Perguruan tinggi merekomendasikan domba dataran rendah dengan berat 60 kg, hingga 90 kg, harus memiliki ruang makan 45 cm, dan domba bukit dengan berat 45 kg, hingga 60.000 harus memiliki ruang makan 30 cm. Namun, ketika memberi makan adalab, dengan ransum campuran total, ruang bak biasanya dapat disediakan dalam kisaran 10-12 cm per ekor, tergantung pada ukuran domba. Sistem luar ruangan. Sistem berbasis rumput yang baik memiliki potensi untuk memenuhi semua permintaan domba bunting dan menyusui tanpa memberikan makanan tambahan. Seperti sistem kandang, ini akan tergantung pada kondisi domba betina, ukuran serasah dan kualitas rumput, sambil mempertimbangkan tanggal beranak, cuaca dan kondisi tanah.
Rumput musim semi dapat menyediakan sumber makanan dengan energi 10-12 mg dan protein kasar 16-22 per kilogram atau dm. Targetkan ketinggian Swatch pada 4-5 cm dan simpan dengan tepat berdasarkan kualitas rumput, kondisi pertumbuhan, dan ukuran serasah. Kondisi domba betina harus dipantau secara teratur dan pakan tambahan ditawarkan jika diperlukan. Manajemen yang benar. Sebagai kesimpulan, Dr. McCloskey mengatakan, manajemen yang benar dari domba betina selama 6-8 minggu terakhir sebelum beranak sangat penting karena 75% dari pertumbuhan domba terjadi selama waktu ini serta perkembangan ambing dan produksi kolostrum. Tingkat pemberian makanan tambahan akan tergantung pada kondisi tubuh domba betina, ukuran serasah, jenis dan kualitas hijauan yang tersedia. Silase yang terfermentasi dengan baik harus memiliki energi, protein, bahan kering, dan nilai D yang baik, serta bebas dari pencemaran tanah. Ini akan meningkatkan nilai asupan, mengurangi kebutuhan akan suplementasi dan menghindari masalah seperti listeriosis. Menurut Dr. McCloskey, penting untuk mengetahui kualitas hijauan yang ditawarkan untuk memastikan tingkat konsentrat yang sesuai yang memenuhi permintaan domba, tetapi juga ekonomis. Tanyakan kepada ahli gizi atau pemasok pakan Anda tentang analisis hijauan. Pahami kualitas pakan konsentrat, periksa tingkat energi, protein dan mineral dan vitamin, serta kualitas dan penyertaan masing-masing bahan. Jika domba betina dikandangkan, ruang makan yang tepat sangat penting untuk menghindari kekurangan makan dan agresi. Selalu pastikan pasokan air bersih yang baik, terutama di mana tingkat pakan konsentrat yang ditawarkan tinggi. Tutupnya. Itulah cara peternakan domba di Eropa memproduksi pakan silas dengan teknologi peternakan modern. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit undur diri.